Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aniza Wahyuni, NIM A1M1190002. Saya mahasiswa Universitas Halu Oleo Kota Kendari, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan hasil analisis saya terkait Pulau Nunukan sebagai desa maritim dengan judul Pulau Nunukan sebagai garda terdepan Indonesia menuju poros maritim dunia. Profil Pulau Nunukan. Pulau Nunukan adalah sebuah pulau di sebelah timur laut Kalimantan. Pulau ini secara administratif merupakan bagian dari Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Indonesia. Bagian utara pulau ini berbatasan langsung dengan negara bagian Sabah, Malaysia. Potensi kemaritiman Pulau Nunukan, khususnya wilayah Kecamatan Nunukan Selatan, ditinjau dari beberapa faktor. Yang pertama, kondisi wilayah Pulau Nunukan. Sejatinya pulau merupakan daratan yang dikelilingi laut, maka Nunukan merupakan daratan yang dikelilingi oleh laut dan memiliki wilayah laut yang lebih luas dari daratannya. Wilayah lautnya diperkirakan 2/4 bagian dan 1/8 adalah luas daratannya, di mana luas keseluruhan Pulau Nunukan adalah 564,50 km persegi. Faktor pendukung yang kedua yaitu aktivitas penduduk. Mayoritas aktivitas penduduk Pulau Nunukan yaitu budidaya rumput laut. Semenjak tahun 2010 terjadi perubahan besar dalam sektor mata pencaharian di Pulau Nunukan, yang semula berasal dari pengusaha kayu bantalan dan petani. Di tahun ini masyarakat kembali ke laut. Hingga sekarang ekonomi masyarakat Nunukan ditopang oleh produksi rumput laut yang menjadi sumber mata pencaharian utama di pulau ini. Harga pengisian rumput laut untuk satu tali yang panjangnya 25 meter untuk sekarang berkisar di 8.000 per tali. Ongkos pengisian rumput laut berbanding lurus dengan harga rumput laut. Jika harga rumput laut naik, maka ongkos pengisian rumput laut juga akan naik. Masa panen rumput laut berada di kurang lebih 40 hari setelah pemasangan rumput laut dan akan membutuhkan waktu sekitar 4 hari untuk kering jika cuaca mendukung atau panas. Jika cuaca tidak mendukung, mendung, rumput laut bisa kering di waktu 2 minggu penjemuran, atau bahkan rumput laut tersebut akan busuk dan menimbulkan kerugian. Kisaran harga penjualan rumput laut per kilogram untuk wilayah Nunukan sendiri di tahun 2021 berada di 12.000 per kilogram. 2 tahun terakhir sebelum wabah COVID-19 melanda negara kita Indonesia, harga rumput laut di Nunukan berkisar di harga 17.000 sampai 20.000 per kilogram. Faktor pendukung yang ketiga yaitu wisata bahari. Wisata bahari yang terdapat di Pulau Nunukan yang pertama yaitu hutan mangrove Belagone. Wisata mangrove ini memiliki panjang jembatan 802 meter dengan luas lahan 1.440 meter persegi. Selain memiliki spot foto yang bagus, wisata mangrove juga melestarikan 10 ekor monyet dan 5 ekor bekantan yang dijadikan objek foto para pengunjung. Sementara untuk biaya masuk wisata mangrove Belagone Karya masih bersifat gratis. Wisata bahari yang kedua yaitu Pantai Ecing. Pantai Ecing merupakan salah satu destinasi wisata yang menarik di Pulau Nunukan. Hal yang menjadi daya tarik dari Pantai Ecing adalah memiliki arus pantai yang tenang. Pantai ini akan ramai dikunjungi saat akhir pekan dan hari libur lainnya. Faktor pendukung yang keempat yaitu budaya bahari. Budaya bahari yang terdapat di Pulau Nunukan yaitu mandi-mandi safar. Mandi-mandi safar atau dalam bahasa Tidung dikenal dengan istilah Beijing Safar merupakan adat Tidung, namun melekat dan diterima oleh semua masyarakat Nunukan. Mandi-mandi safar dilakukan pada bulan Safar. Sebelum melakukan mandi-mandi safar, biasanya kepala kampung akan terlebih dahulu memimpin doa tolak bala. Faktor pendukung yang kelima yaitu pasar. Pasar kuliner yang terdapat di Pulau Nunukan yaitu Pasar Mamolo. Pasar Mamolo adalah pasar yang menyajikan makanan kuliner khas laut.
Pasar ini hanya dibuka selama 3 jam saja, mulai pukul 5 subuh dan tutup pada pukul 8 pagi dan hanya buka pada hari Minggu dan Sabtu. Ciri khas kuliner Pasar Mamolo adalah masakan lautnya yang spesial seperti sate tudei, kepiting rebus, berbagai jenis ikan bakar, dan udang serta kerang bakar. Sebagai makanan pelengkap, Anda bisa menikmati lemang bakar, gogos bakar, buras, sate ayam, ayam kampung bakar, telur itik, es cendol, tape ketan, dan lain-lain dengan harga yang sangat ramah di kantong. Faktor pendukung yang keenam yaitu teknik pembuatan perahu. Pembuatan perahu masyarakat Nunukan biasanya menggunakan teknik merakit. Hal yang paling penting dalam pembuatan perahu adalah pemilihan kayu yang berkualitas, seperti kayu jati dan meranti merah. Hal pertama yang dikerjakan adalah pembuatan rangka. Kedua, pemasangan lunas atau lantai dasar perahu, kemudian pemasangan dinding perahu, dan diakhiri dengan pemasangan tajo atau kepala perahu. Sebelum proses pencetan perahu, terlebih dahulu perahu tersebut didempul. Proses pendempulan akan kering selama 2-3 hari. Kemudian dilanjutkan dengan proses pengamplasan atau penghalusan. Langkah terakhir dalam pembuatan perahu adalah pencetan perahu. Jumlah perahu nelayan Nunukan sekitar kurang lebih 100 perahu.